Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Villa sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Ngobat. Apa tuh? Ngobrol bermanfaat. Iya. Kirain ngobat tuh ngedrak bukan? Memang banyak pertanyaan kayak gitu dong. Iya. Kok ngobat? Tapi Iya. ini ngobatnya ngobrol bermanfaat. Kayak ngelem gitu ya. Iya, Ngelem gitu. bukan kita bikin lem ya. Tapi kayak gitu ya. Mungkin kalau kontennya gini agak curiga ya. Baik. Sobat Villa sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini, di episode kali ini saya ditemani oleh sosok yang spesial nih ya. Mungkin ini bisa dibilang sangat jarang sekali gitu ya kita berbincang-bincang sama beliau. Beliau adalah Dr. Asep. Nah, beliau adalah praktisi kesehatan ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Villa yang ada di seantero jagat raya ini? Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Nah, Sobat Villa sekalian, karena kita sudah ditemani oleh praktisi kesehatan ya. Beliau ini adalah dokter ya. Beda ya dok ya, dokter sama dokter beda dok ya? Ya, insya Allah saya dokter dan dokter juga insya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Lengkap. Nah, teman-teman sekalian, karena ada pertanyaan dari jamaah masuk nih dok ya. Terkait dengan kesehatan, karena di masa pandemi ini kesehatan cukup bisa dibilang mahal banget dok ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya mungkin berkaitan sama anak muda nih dok. Karena Iya. mungkin banyak juga teman-teman kita di luar sana yang usianya sudah muda tapi mungkin ada gejala-gejala diabetes. Ya, termasuk saya yang muda kan? Wah, muda, Ya, masih seumuran baik. lah kita dok ya. Ya, pokoknya kita mah nggak beda-beda juga kan, SMA beda 2 angkatan kan? Siap. Iya. Senior saya di sekolah dia. Iya, betul. Nah, jadi emang bisa gitu dok, anak muda tuh apa kena diabetes? Baik, Sobat Villa semua. Ketika kita berbicara masalah sehat dan kesehatan, maka tidak ada satupun jeda waktu yang membatasi. Ketika seseorang merokok masa muda, maka dia sudah berinvestasi nih. Suatu saat investasinya itu akan diambil nanti. Ya, apakah depositonya 15 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Nantikan aja ada nanti ya. Sabar. Sekarang nggak apa-apa, nanti sabar aja. Siapa tahu depositonya itu lebih gede hasilnya ya. Apakah itu cancer, apakah itu jantung, apakah itu stroke, dan sebagainya ya. Itu kan pilihan, ya. Pilihan atas sikap dan pengetahuan yang sebetulnya sudah tercantum di mana-mana ya. Merokok itu memang berbahaya begitu ya. Ketika merokok itu diajarkan, apa buktinya diajarkan? Banyak loh orang tua yang nyuruh beli anaknya rokok, beli rokok ya. Beliin rokok artinya apa? Kan dia mengajarkan untuk membeli sesuatu dan langsung, ya? Disangkanya itu adalah sebuah kebaikan begitu ya. Sekarang yang agak unik, justru kita ingin berinvestasi sehat saat remaja dan ketika kita tua, ketika kita senior ya dengan anggap tua ya. Nanti saya anggap tua dong. Ketika kita senior, kita akan memetik buahnya yang enak pada saat itu. Apa itu? Nah, kita akan coba kupas salah satu penyakit. Ini laporan disampaikan oleh CDC. CDC itu jadi sebuah badan pemerintah di Amerika yang mengendalikan masalah penyakit. Di sana diprediksi bahwa 88 juta rakyat Amerika itu akan jatuh pada kondisi diabetes. Nah, setelah ditelusuri kenapa diabetes itu muncul, ternyata diabetes itu muncul karena apa? Karena telat diketahui sehingga telat diatasi. Nah, ketika telat diatasi dan telat diketahui, maka itulah yang menjadi seolah-olah diabetes itu ketika, loh kok saya punya diabetes ya ketika usia 50-an, usia 60-an, padahal nggak ada keturunan, itu yang terjadi. Itulah fase yang disebut dengan prediabetes. Nah, suatu hal yang penting sahabat Villa semua, sobat-sobat yang ada di manapun, ternyata pada usia remaja ini, kalau nggak salah angkanya itu ya, 7 di antara 10 remaja yang mempunyai prediabetes, dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah prediabetes. Gitu ya. Jadi angkanya besar sekali. Nah, oleh sebab itulah CDC menggelontorkan sebuah program. Jadi intervensi dini terhadap prediabetes. Jadi ini khusus untuk remaja. Agar apa? Agar nanti kita memelihara, menabung itu yang baik-baik, ya. Nah, ketika ditelusuri
bagaimana remaja itu mempunyai prediabetes dan akan menjadi diabetes. Kalau ini diintervensi, ya, kalau ini ditangani, maka setengah dari diabetes yang mungkin terjadi itu bisa diturunkan. Angkanya 51% persisnya. Itu pada remaja. Kalau pada orang tua, angkanya lebih besar lagi, 71% itu bisa diturunkan. Artinya sahabat-sahabat semua, sobat-sobat filah yang ada di manapun, ketika perilaku kita berhadapan dengan prediabetes, kemudian kita bisa melakukan intervensi, maka insya Allah setengah resiko yang mungkin terjadi diabetes, insya Allah sudah kita handle saat ini, sudah kita bisa kurangi saat itu. Kan lumayan tuh, 50%, kan gede banget ya. Betul, Dok. Jadi mungkin ini menjadi sebuah gaya hidup baru nanti bagi remaja nih. Dok, kalau gitu apa yang harus saya rubah? Betul. Ya, kalau saya misalnya ngafe, boleh nggak ngafe? Ngobat kan tadi boleh. Ya, ngafe boleh kan nggak? Gaya hidup sekarang kan ngafe ya? Di mana-mana ngafe ya? Ya, nongkrong kayak gitu, minumnya 12.000, nongkrongnya 3 jam, ngambil wifi 4 jam gitu kan? Betul. Teranya itu kan judulnya ngirit. Ngirit ya. Jadi nyari akses gratis dengan nongkrong yang enak kayak gitu. Jadi sahabat-sahabat semua, ada beberapa perilaku yang memang harus dirubah. Dan ketika perubahan itu dilakukan, maka umumnya memerlukan adaptasi. Karena perubahan dari habit lama ke habit baru itu bukan suatu hal yang mengenakan. Contoh begini. Mulai saat ini setiap remaja memotong 50% konsumsi gula. Itu salah satu protokolnya. Oh gitu. Ya. Ketika misalnya ngopi misalnya seminggu 3 kali dipotong jadi seminggu 1 kali. Kalau misalnya mau 3 kali juga, maka gula yang dikonsumsi biasanya jadi 1 sendok. Oh gitu. Kalaupun tidak mau, kurang manis bro, sis. Nah, pakai gula pemanis yang terbuat dari stevia misalnya, itu jauh lebih aman. Jadi pertama adalah potong konsumsi gula daripada umur kita yang ingin dipotong. Betul. Ya. Tapi karena masalah umur, masalah Allah sudah ditentukan. Maksudnya secara ikhtiar jasadiah, begitu ya. Yang pertama adalah diskon pemakaian gula. Jadi jangan mencari diskon pakaian, distro dan sebagainya. Diskon pemakaian gula. Ya. Yang kedua adalah diskon penggunaan pemakaian dan kebiasaan fast food. Jadi salah satu penyumbang masuknya radikal bebas terbanyak ke dalam tubuh manusia adalah fast food. Ya. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu kalau bahasa sederhananya adalah molekul di dalam tubuh kita yang tidak stabil karena kekurangan elektron. Dia ibaratnya preman, merusak kemana-mana. Ada sel mata, rusak matanya. Ada sel hati, rusak sel hatinya. Makanya banyak yang sakit hati. Waduh. Ya, dia masuk lagi ke dalam jantung, merusak sel jantung. Dia masuk ke dalam otak, merusak sel otak. Makanya kadang-kadang error otaknya. Ya. Jadi yang kedua itu. Jadi fast food itu dipotong 50%. Oke. Yang ketiga adalah kualitas tidur. Ya. Ketika tidur berkualitas, maka Allah turunkan hormon melatonin. Ketika hormon melatonin tubuh kita itu maksimal, yang terjadi apa coba? Yang siang hari makan bakso panas-panas terjadi kerusakan sel di dalam mulut. Ketika siang hari makan ayam geprek level 8 atau level 12, paling berapa levelnya? Paling banyak? 15 boleh lah, terserah lu sis bro. Jadi ketika makan misalnya level 15 terjadi kerusakan di lambung, malam hari Allah perbaiki lewat hormon melatonin. Ketika siang hari misalnya kalau banyak polusi udara karena ngafe di tempat yang tidak sehat. Ada kafe sehat nggak? Kafe sehat. Kafe syariah gitu ada nggak? Belum ada ya, bikin ya nanti ya. Siap. Jadi ketika ngafe di sana banyak asap rokok, banyak polusi, banyak radikal bebas, Allah bersihkan coba. Dengan apa? Dengan hormon yang Allah turunkan pada saat kita tertidur nyenyak coba. Nah, yang ketiga itulah bagaimana kita menjadikan tidur kita itu berkualitas. Apa itu tidur berkualitas? Apa coba? Tidur. Yang tidurnya ngorok. Nyenyak gitu. Yang nyenyak. Yang kalau dibangunin dengan 2 ember nggak bangun-bangun. Bukan, itu pingsan ya. Oke. Ya, kalau disetrum baru bangun, bukan ya. Baik. Tidur berkualitas sebetulnya kalau kita lihat dari indikator ada yang disebut dengan skala Pittsburgh.
Jadi tidur itu sebetulnya ada 4 tahapan. Tidur dangkal. Kalau dibangunin, ya masih bangun kayak gitu ya. Cepat-cepat ini bangun, ada nggak boleh iklan ya. Ada mana bukan? Nah, tut kayak gitu ya. Oke, cepat-cepat dibangunin, ada tut. Nah, bangun. Itu kalau pada tidur ringan itu bangun. Ya. Yang kedua, tidur ringan itu gejalanya ya tekanan darah masih normal, kemudian nadi masih normal, suhu masih normal. Tidur tahap kedua adalah tidur masih non rapid eye movement, namanya fase kedua. Di mana tidur itu mulai dalam, otot mulai rileks di sana, agak sulit dibangunkan. Tidur tahap ketiga, dia tekanan darah udah mulai nurun, nadi mulai nurun, di sanalah tidur dalam, itulah tidur nyenyak. Ya, kalau mimpi-mimpi indah di sana. Kalau mimpi basah di sana. Ya, mimpi banjir maksudnya kan sekarang musim hujan. Iya. Mimpi kehujanan. Bocor. Mimpi-mimpi di sana. Yang fase keempat adalah tidur yang disebut dengan rapid eye movement. Di sana tidur sangat dalam, di sana terjadi pengeluaran hormon-hormon melatonin itu di sana. Nah, tidur berkualitas itu adalah tidur fase ketiga dan fase keempat itu rata-rata dialami 2-3 jam per hari. Ya. Jadi kalau tidur nyenyaknya itu 2-3 jam, kalau tidur biasa-biasanya tidur ayam, ya tidur ayam merem ayam kayak gitunya misalnya cukup 3 jam juga, ya misalnya tidurnya sehari 5 jam itu juga bisa sehat. Gitu. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah tidur, yang menyangkut adalah masalah kualitas tidur. Kalau tidurnya lama, misalnya 8 jam, tapi sebentar-bentar terbangun. Oh iya, tugas skripsi kemarin bimbingan belum ya. Oh, tugas janjian dengan dosen. Wah, jangan-jangan dosen killer ini ngasih nilai yang buruk. Wah, jangan-jangan kuliah gua kemarin udah nggak lulus lagi, ngulang lagi, nggak ada temen lagi, sama adik angkatan lagi, mana di sana ada mantan. Waduh. Kan susah, ya. Gengsi, bro. Gengsi. Ya. Itu juga jadi pikiran. Artinya apa? Ketika kita misalnya dihadapkan hal tersebut, tidur kita itu tidak nyaman. Sebentar-bentar terbangun. Ya. Maka sungguh indah protokol tidur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana protokol tidurnya? Nanti di segmen berikutnya, oke? Okay? Nah, itu dia teman-teman sekalian, sobat Villa sekalian. Perbincangan kita di awal ini seputar dengan diabetes di usia muda ya. Jadi tadi adalah poin-poin untuk bisa menurunkan potensi diabetes. Menurunkan resiko. Menurunkan resiko diabetes. Jadi sebetulnya diabetes itu bukan dirasakan ketika muda, Dok ya. Tapi ketika muda juga ada tapi ya? Sangat jarang. Dan angka kejadiannya ketika usia lanjut ya, usia lanjut, jarang usia muda ya. Nanti akan kejadian akan bertambah gitu. Oh gitu. Nah, nampaknya ini semakin mengkerucut nih teman-teman sekalian dan semakin menarik. Tapi kita akan bahas nanti di episode selanjutnya. Terima kasih pada Dr. Asep yang sudah sharing sama teman-teman sekalian. Sangat bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Dr. Asep. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.